Profesional, berjumpa kembali dengan saya Jose Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training warehouse management and control, saya akan sharing yaitu mengukur biaya penyimpanan di gudang. Saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional sekalian, bahwa biaya penyimpanan pergudang ini perlu Anda ketahui dan bagaimana cara menghitungnya. Kenapa? Karena kan target dari profesional di pergudangan adalah bagaimana mendorong atau menciptakan cost seefisien mungkin dalam pergudangan. Nah, bagaimana mau menghitung efisien kalau Anda tidak tahu struktur dari cost di pergudangan? Seperti kita ketahui bahwa total dari penyimpanan pergudangan itu sangat besar sekali, sahabat sekalian ya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, karena nilai barang yang ada di gudang itu, kalau di gudang-gudang bahan-bahan besi atau industri baja besi itu bahkan sampai costnya 60% barang simpan di gudang. Oleh karena itu kita harus tahu apa biaya-biaya yang muncul di dalam pergudangan. Jadi sahabat sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat, nah apa saja sih yang muncul biaya dalam pergudangan? Nah, pergudangan apa saja sih? Pertama adalah ya unsur biayanya di sini ada unsur biaya bunga atas biaya pembelian lokasi atau biaya sewa gitu ya, atau bunga atas biaya gedung. Nah, itu ya biaya-biaya. Nah, ada biaya apa, reparasi atau perawatan, perawatan pergudangan, atau ada mesin-mesin, kan ada mesin juga ya. Ada namanya biaya pengkondisian, membuat kedap air, mengurus lantai dan membersihkan. Lalu juga ada asuransi di sana, ada peralatan, ada penyusutan mesin dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, disinilah berarti di gudang harus tahu berapa biaya tiap meter kubik ruangan. Per meter kubik ruangan harus tahu. Ya, seperti Anda mau bisnis pergudangan kan, harus tahu dia. Lalu berapa biaya persatuan barang. Jadi untuk mengetahui berapa sih biaya penyimpanan satu barang di dalam satu gudang. Ingat yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa barang yang masuk itu bukan mempunyai nilai tambah, tapi namanya cost-nya. Makanya Anda harus tahu adalah biaya tiap meter kubik ruangannya. Jadi kalau Anda punya barang 1 meter kubik begitu ukurannya, ketika dia ditaruh, diletakkan di rak atau di mana juga, pasti akan terserap biaya. Nah, biayanya ada biaya apa? Biaya harian, biaya mingguan, biaya bulan dan seterusnya, dihitung sahabat sekalian ya. Nah, di situ nanti akan muncul nanti menjadi biaya persatuan barang jadi berapa. Nah, dihitung lagi. Nah, itu yang perlu Anda ketahui sahabat sekalian. Lalu kemudian biaya pergudangan ya, umumnya sih katanya dari beberapa referensi begitu ya, mencakup sekitar 25-30%. Kan besar juga ya. Nah, itu biayanya apa saja sih? Pertama strukturnya biaya ruangan. Biaya ruangan ya. Nah, itu beberapa referensi mengatakan kira-kira akan dari struktur cost totalnya itu 4% biaya ruangan. Jadi biaya per meter kubik itu ada 4% menyangkut biaya ruangan sahabat sekalian. Lalu kedua, sahabat profesional, saksikan terus video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan. Ada biaya pemeliharaan, maintenance-nya 2%. Rata-rata seperti itu ya. Lalu ada biaya asuransi, biaya pajak, asuransi dan pajak itu 2% juga. Lalu ada pengganti kerusakan, detosasi gitu ya, itu sekitar juga 2%. Lalu ada biaya obsolensinya, udah ini rusak barangnya. Ada biaya bunga sahabat sekalian ya, sekitar 18%. Nah, total biayanya sekitar 30%, 20-30%. Nah, itu yang muncul. Nah, itu biaya. Nah, kalau sahabat sekalian sebagai profesional di pergudangan harus tahu, harus dihitung. Jadi berapa? Jadi dari segi operation management itu kan ada satu pergerakan barang, dari barang datang dari gudang raw material masuk ke pabrik, factory, lalu keluar jadi finished good, disimpan di gudang lagi. Nah, itu ada biaya ya, namanya biaya operations itu. Nah, itu sahabat sekalian, Anda sebagai harus tahu berapa biaya gudang Anda, yaitu biaya tiap meter kubiknya. Nah, kalaupun Anda tidak tahu sampai sekarang belum sempat ngitung, susah ngukurnya, Anda nih menurut
aturan yang ada, referensi yang ada, Anda bisa mencari gudang-gudang yang disewakan maksimum radiusnya 5 km dari pabrik Anda. Sekali lagi ya, kalau Anda nggak bisa menghitung, sulit menghitung, nah mencari datanya, yaitu cari gudang-gudang yang disewakan yang radiusnya maksimum 5 km dari area Anda, factory Anda ke kantor Anda. Cari lalu tanya, berapa biaya hitung-hitungannya per meter kubik kalau kita menyewa tempat di sini. Nah, itu ketahuan. Kenapa sahabat sekalian? Kan tidak jauh gitu ya. Lalu apalagi Anda tahu, penyewaan gudang di sini misalnya Rp1.000 per meter kubik. Ternyata gudang Anda biaya operasionalnya, karena gudangnya besar, luas gitu ya, waduh banyak idle capacity lagi ya, waduh ternyata Anda cost-nya itu misalnya tadi Rp1.000 kalau menyewa di luar, Anda Rp2.000 per meter kubik. Nah, disinilah alasan akhirnya memikirkan sahabat sekalian, apakah kita perlu punya gudang atau tidak. Kenapa mereka yang khusus penyewaan per gudang itu lebih murah, ya lebih efektif, jadi relatif lebih murah. Ya karena mereka sahabat sekalian ya, mereka memang profesional, memang bisnisnya di pergudangan. Nah itu akhirnya dengan mempertimbangkan hal ini semua, maka beberapa factory, beberapa perusahaan-perusahaan akhirnya sekarang sahabat sekalian ya, gudang itu sifatnya yang kecil-kecil aja. Ketika sudah melebihi langsung ditaruh di gudang-gudang penyewaan, gudang-gudang rental sahabat sekalian ya. Nah, maka trennya kalau Anda memperhatikan di kawasan-kawasan industri, ya sekarang sudah banyak. Jadi kawasan industri namanya juga pabrik, ya fokusnya apa? Ke core bisnisnya, ya memproduksi saja. Produksi gudangnya nggak perlu gudang besar-besar, dia sewa aja gudang lain. Kan semuanya biaya sahabat sekalian. Nah itu cara berpikir seorang profesional. Jadi Anda wajib menghitung berapa biaya penyimpanan di gudang Anda. Jadi handling cost-nya berapa, warehouse cost-nya berapa sahabat sekalian. Nah semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda lebih sukses lagi seorang profesional di bidang logistik atau warehouse management. God bless you.